Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di High School Forum dengan tema Progres SMK Ibu Kartini Semarang di era New Normal. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Amanda di kelas 12 ya. Terpilihnya ketua OSIS sejak kapan? Dari tahun 2021. Kebetulan kan waktu itu baru ya berarti. Iya, betul. Selamat ya Amanda. Terima kasih. Perjalanannya panjang tidak? Apalagi pemilihan ketua OSIS di saat pandemi. Boleh cerita? Iya, boleh. Kemarin waktu pemilihan itu pandeminya lagi tinggi-tingginya tuh. Jadi SMK Ibu Kartini mengadakan pemilihan secara online dan alhamdulillahnya saya terpilih meskipun saya dan teman-teman kan ketemunya baru sebentar banget ya, sekitar 6 bulan, dan teman-teman tetap percaya ke saya untuk menjadi ketua OSIS. Alhamdulillah. Iya. Kandidatnya berapa orang waktu itu? Waktu itu 3. Kandidatnya 3 orang, Iya, betul. dan Amanda terpilih. Itu Iya. dilakukan secara online Iya, ya? secara online. Pak Mudor, kenapa Amanda yang terpilih Pak? Karena visi sebelum pemilihan ketua OSIS itu kan Amanda, kita mempunyai program untuk memaparkan visi misi ketua OSISnya. Mereka mungkin visi misi yang dipaparkan oleh Amanda itu sudah menarik teman-teman yang ada. Jadi kita laksanakan secara online juga. Baik, Amanda boleh cerita dong visi misinya dari apa? pemaparannya mungkin omongannya lancar, yang juga bisa menjadi penilaian teman-teman. Oke, apa visi misinya Amanda? Visi misinya tentu ingin meningkatkan lagi ya sekolah agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat, terus juga agar teman-teman lebih lebih baik lagi, seperti itu. Baik, dan berhasil ya. Iya. Berarti public speakingnya bagus ini ya Amanda ya. Bagus kayaknya. Nah Amanda ini kan tadi SMK Ibu Kartini ini punya 3 kompetensi, ada Iya. perangkat lunak, ada tata busana, ada tata boga. Amanda yang mana? Tata Boga. Tata boga. Iya. Apa sih cita-citanya? Aku cita-citanya, chef? iya betul. Oh iya, jadi chef ya. Iya. Baik, ini sekarang kelas 12, berarti nanti ke depannya Amanda akan menempuh pendidikan lagi khusus Iya. di bidang tata boga, Iya. atau langsung bekerja? Mau pendidikan dulu. Mau pendidikan dulu. Iya, betul. Baik, nanti memilihnya kemana? Tata Boga. Sudah ada rencana? Sudah. Aku kalau nggak di UNES di UPI. Udinus nggak masuk ya? Baik, Pak Bagio, ini bagaimana caranya Bapak sebagai wakil kesiswaan ini melatih para siswa, apalagi di masa pandemi ini, supaya punya jiwa leadership seperti Amanda, kemudian bisa meningkatkan kualitas baik di pendidikan maupun non-pendidikan? Jadi di dalam pembinaan kesiswaan, saya mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan pemerintah. Ya. Kami melaksanakan 10 bidang pembinaan, mulai dari membentuk siswa memiliki sikap spiritual yang bagus, memiliki sikap sosial yang bagus, memiliki keterampilan, pengetahuan, berikut attitude. Baik, spiritual, Ya, sosial, sikap sosial, attitude. kemudian pengetahuan, Pengetahuan dan keterampilan, attitude. dan pembentukan karakter. Baik, kita kupas satu persatu Pak. Untuk Boleh. spiritual, apa kebiasaan yang dilakukan di sekolah? Yang pertama, kami membiasakan anak-anak berdoa pagi secara sentralistik melalui audio sentral yang kita pandu. Jadi setiap pagi, baik yang online maupun yang offline. Oke. Kemudian kami juga memfasilitasi dengan sarana ibadah semaksimal mungkin. Lalu Ibadah bersama atau sendiri-sendiri Pak? bagi yang muslim kami bisa berjemaah dan membiasakan. Hanya dalam situasi pandemi ini kami tentu harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Jika sebelumnya perangkat sholat misalnya kami menyediakan, tetapi untuk kali ini siswa harus membawa sendiri-sendiri. Dan berjarak untuk berjemaah pun ya kita kondisikan sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian kita juga memberi kesempatan siswa untuk berekspresi pada setiap hari besar keagamaan. Ekspresinya dalam bentuk apa itu? Misalnya ya pengajian, kalau yang teman-teman Nasrani itu menyelenggarakan bakti sosial, kebaktian bersama, dengan sekolah lain bahkan, kemudian menyelenggarakan acara-acara lomba yang bernuansa keagamaan. Ini penanaman kami dan membiasakan mereka
dalam membangun sikap spiritualnya. Untuk sikap sosial ya kami juga membiasakan lagi dengan menjadwalkan siswa memberikan pelayanan terbaik di setiap pos yang kami punya. Kebetulan di sekolah itu kan ada UKS, ada perpustakaan, ada unit produksi. Yang RPL itu ada bengkel komputer, yang busana ada sanggar busana, yang boga kita punya kantin, punya warung. Setiap hari anak-anak kita gilir. Namun sekali lagi di situasi pandemi ini pun kami mengupayakan hal itu tetap bisa berjalan walaupun dengan penyesuaian-penyesuaian yang ada. Kemudian yang berikutnya Pak, pengetahuan? Untuk pengetahuan sudah sesuai dengan apa yang disampaikan programkan oleh Bakal Kurikulum. Jadi kita tetap mengikuti kurikulum yang menjadi ketetapan pemerintah, tetapi tidak berhenti di situ. Kami juga melakukan pengembangan-pengembangan dan inovasi-inovasi yang sebisa mungkin membedakan sekolah kami dengan sekolah-sekolah lain. Harapan kami, siswa kami punya wawasan yang luas karena orientasinya selain bekerja mereka juga akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya, seperti mungkin kalau untuk bekerja, ya, mungkin kalau untuk bekerja keterampilannya insya Allah sudah memadai. Tetapi kalau untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka kan harus punya bekal pengetahuan yang cukup supaya kompetitif dengan lulusan-lulusan sekolah umum misalnya. Kemudian yang terakhir, pendidikan karakter, Ya. ini yang penting. Pendidikan karakter ini kami tuangkan dalam bentuk tata tertib. Tata tertib yang kami buat di era sebelum pandemi itu mencakup 3 hal, yaitu anak-anak kita bangun ketertiban di bidang berpenampilan, bersikap. Kemudian yang kedua, anak-anak itu tertib di dalam berkegiatan. Yang terakhir, yang sekarang ini karena eranya sudah era digital, era media sosial dan teknologi, maka sekarang juga kita terapkan yang namanya tertib dan santun berteknologi, menggunakan media sosial secara bijak. Oke, baik. Sekarang saya langsung tanyakan ke siswanya ya Pak ya. Boleh, untuk konfirmasi boleh Amanda cerita ya kepada Kak Mira dan juga pemirsa High School Forum, apa yang disampaikan Pak Bagio tadi seperti apa mekanismenya sehari-hari ketika berkegiatan di sekolah? Kalau kita secara luring kita pembelajaran seperti biasa, cuman ya itu tadi kan karena lagi pandemi kita selalu berjarak dan selalu pakai masker. Cuman kalau misalnya kita daring, itu sekolah ngadain Zoom sih, pembelajarannya melalui Zoom. Gitu. Tadi kalau dari aspek spiritual, berdoa bersama, apakah itu juga dilakukan Amanda bersama teman-teman? Iya dilakukan, sebelum pembelajaran kita selalu untuk berdoa dulu, berdoa bersama-sama. Sholat pada saat azan zuhur misalnya, sholat bersama sholat di masjid? bersama. Iya di masjid. Kemudian tadi aspek sosial ya Pak ya, itu melatih anak-anak untuk berjiwa sosial. Apa yang dilakukan Amanda bersama teman-teman? Berjiwa sosial, kita biasanya saling membantu ya sesama teman. Kadang kan suka ada yang kesusahan, nah kita saling membantu itu. Ya, apalagi di saat pandemi ini, misalnya salah satu teman Amanda ada yang orang tuanya diberhentikan dari pekerjaan, itu juga memberikan bantuan bersama teman-teman. Sebagai ketua OSIS ya harus menggerakkan teman-teman ya. Nah, untuk di bidang pengetahuan, apa yang dilakukan Amanda untuk menambah pengetahuan? Apalagi ini kan masih pandemi, jadi tidak bisa normal seperti dulu. Apa yang dilakukan Amanda? Kita belajar masing-masing sih biasanya, suka ya di rumah ya belajar seperti biasa, mengerjakan PR tepat waktu. Tugas-tugasnya banyak tidak? Lumayan. Setiap hari pasti ada tugas. Ada kesulitan tidak dalam mengerjakan tugas-tugas itu? Pasti ada sih, karena kan kadang kalau misalnya kita Zoom kan kita bareng-bareng ya. Nah kadang tuh informasinya tuh nggak kedengeran gitu, jadi kadang suka kurang tersampaikan informasi. Apa yang dilakukan Amanda ketika menemukan kesulitan itu? Bertanya ke guru, bisa langsung bertanya, atau kadang misal lagi ngerjain tugas terus dapat kesusahan gitu, bisa WhatsApp ke gurunya dan gurunya pun merespon dengan baik. Tanya juga ke bapak-bapak ini? Tidak. Oh enggak ya? Iya. Baik, dan di yang terakhir nih, pendidikan karakter, apa yang dilakukan Amanda bersama teman-teman untuk menanamkan pendidikan karakter? Tapi jawabnya nanti ya, kita harus jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di High School Forum.